Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur di Jawa Barat, ada seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memerintah dengan adil dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Pada suatu hari, beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke suatu wilayah yang belum dikenal, yang konon memiliki tanah yang subur dan pemandangan yang indah. Dalam perjalanan menuju daerah tersebut, Prabu Siliwangi menemui sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung. Desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Aki Sangkala. Masyarakat di desa tersebut hidup sederhana, namun mereka sangat ramah dan selalu gotong royong dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setibanya di desa itu, Prabu Siliwangi merasa kagum dengan keindahan alamnya yang asri dan udara yang sejuk. Beliau bertanya kepada Aki Sangkala, "Desa ini indah sekali. Apa nama desa ini?" Aki Sangkala menjawab, "Ini adalah desa Cianjur, yang berasal dari kata Ci, yang berarti air, dan Anjur, yang berarti teratur. Nama ini diberikan karena aliran sungai di desa ini mengalir dengan teratur, memberi kehidupan bagi semua orang." Prabu Siliwangi semakin terpesona dengan penjelasan Aki Sangkala dan kebijaksanaan rakyat di sana. Beliau pun memutuskan untuk menjadikan desa ini sebagai pusat pemerintahan baru yang akan berkembang pesat. Sebagai hadiah, Prabu Siliwangi memberikan tanah yang luas kepada masyarakat Cianjur dan membangun berbagai fasilitas seperti pasar, tempat ibadah, dan balai pertemuan. Seiring berjalannya waktu, desa Cianjur berkembang pesat menjadi sebuah kota yang ramai dan makmur. Rakyatnya terus menjaga kebersamaan dan gotong royong. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi, kota Cianjur pun dikenal dengan kemakmurannya yang ditopang oleh kesuburan tanah, aliran sungai yang teratur, serta keberagaman budaya yang ada. Kota ini kini menjadi salah satu pusat perdagangan dan budaya di wilayah Jawa Barat. Namun nama Cianjur tetap menjadi simbol dari kesejahteraan dan kedamaian yang diwariskan oleh leluhur mereka, khususnya yang dipelopori oleh Prabu Siliwangi. Itulah asal-usul kota Cianjur, yang hingga kini masih terkenal akan keindahan alamnya dan keramahannya. Setelah Prabu Siliwangi menjadikan desa Cianjur sebagai pusat pemerintahan, wilayah itu berkembang sangat pesat. Tanah yang subur menghasilkan berbagai hasil pertanian, sementara aliran sungai yang mengalir dengan teratur menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Cianjur. Masyarakat hidup rukun dan damai, selalu menjaga kelestarian alam dan tanah mereka, sesuai dengan ajaran Prabu Siliwangi yang sangat menghargai keseimbangan alam. Namun, meskipun kota Cianjur semakin maju, suatu hari datanglah sebuah bencana besar yang mengguncang wilayah tersebut. Sebuah gunung yang berada di sekitar Cianjur, yang selama ini dianggap sebagai penjaga kota, tiba-tiba meletus. Erupsi tersebut mengeluarkan lahar panas yang mengancam kehidupan masyarakat. Melihat ancaman besar ini, Aki Sangkala, kepala desa yang bijaksana, segera mengumpulkan warga desa untuk menyusun strategi agar selamat dari bencana. Aki Sangkala memimpin rakyatnya untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, jauh dari jangkauan lahar panas. Dalam proses evakuasi itu, beliau terus mengingatkan rakyat untuk tetap bersatu, saling membantu, dan tidak panik. Ketika Prabu Siliwangi mendengar berita tentang erupsi gunung tersebut, beliau segera kembali ke Cianjur dengan pasukan kerajaan. Meskipun bencana besar itu hampir menghancurkan segala yang ada di kota, semangat persatuan dan gotong royong rakyat Cianjur berhasil mengatasi cobaan tersebut. Dalam waktu singkat, pasukan kerajaan membantu membangun kembali desa yang rusak, sementara Aki Sangkala dan masyarakat terus bekerja keras membersihkan tanah yang terkena dampak lahar. Setelah bencana itu, Prabu Siliwangi merasa sangat bangga dengan ketahanan dan semangat juang rakyat Cianjur. Beliau melihat bahwa Cianjur bukan hanya sebuah kota yang makmur, tetapi juga kota yang memiliki kekuatan batin dan keberanian luar biasa. Sebagai bentuk penghargaan, Prabu Siliwangi memberikan sebuah perintah kepada seluruh rakyat Cianjur. Walaupun bencana datang menghampiri, jangan pernah menyerah. Kota ini adalah simbol persatuan, kekuatan, dan semangat yang tak pernah padam. Sejak peristiwa itu, masyarakat Cianjur semakin menghargai alam dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan sekitar. Mereka tidak hanya bertani dengan bijak, tetapi juga menjaga hutan-hutan dan gunung-gunung agar tidak terjadi bencana serupa di masa depan. Nama Cianjur pun semakin terkenal, bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena keberanian dan ketangguhan warganya dalam menghadapi cobaan. Waktu terus berlalu, dan kota Cianjur berkembang menjadi kota yang sangat maju dalam bidang pertanian, perdagangan,
dan kebudayaan, masyarakatnya tetap memegang teguh nilai-nilai gotong royong, kerja keras, dan penghargaan terhadap alam, yang diwariskan oleh Prabu Siliwangi dan Aki Sangkala. Mereka pun terus mengenang bencana besar yang pernah melanda kota mereka sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan menjaga alam dengan bijaksana. Hingga kini, Cianjur bukan hanya dikenal sebagai kota yang indah dan makmur, tetapi juga sebagai simbol ketahanan, keberanian, dan harmoni antara manusia dengan alam. Nama Cianjur pun menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyatnya, yang selalu siap menghadapi segala tantangan dengan semangat gotong royong dan saling mendukung. Itulah cerita rakyat yang menjadi asal-usul kota Cianjur, yang kini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah dan budaya Jawa Barat. Setelah bencana besar yang melanda, kehidupan di Cianjur perlahan kembali pulih berkat semangat persatuan dan kebersamaan masyarakatnya. Namun, meskipun tanah mereka subur dan alamnya indah, Prabu Siliwangi tidak pernah berhenti berpikir tentang cara agar rakyat Cianjur tetap sejahtera dan menjaga kelestarian alam. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi memanggil Aki Sangkala untuk berbicara mengenai masa depan Cianjur. "Aki Sangkala," kata Prabu Siliwangi dengan bijaksana, "kita telah melihat betapa kuatnya persatuan rakyat Cianjur dalam menghadapi bencana. Namun, bagaimana kita bisa memastikan agar generasi mendatang tetap menjaga kebudayaan dan alam ini dengan cara yang lebih terorganisir?" Aki Sangkala merenung sejenak dan menjawab, "Prabu, kita harus mendirikan sebuah lembaga yang bisa mendidik anak-anak Cianjur agar mereka menghargai tanah mereka dan menghormati alam. Di sanalah mereka akan diajarkan tentang keseimbangan, seperti yang kita lakukan sejak dahulu." Mendengar itu, Prabu Siliwangi terinspirasi dan memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah alam di Cianjur, yang nantinya dikenal dengan nama Sekolah Prabu Siliwangi. Sekolah ini bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan pentingnya menghargai alam, bekerja sama, dan menjaga keseimbangan hidup. Anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat dapat belajar tentang pertanian, teknik membangun yang ramah lingkungan, serta seni dan budaya lokal. Sekolah ini segera menjadi tempat yang sangat dihormati, di mana para guru dan warga desa bekerja sama untuk memastikan pendidikan yang baik dan berkelanjutan bagi generasi penerus Cianjur. Para murid tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung di sawah, di hutan, dan di sungai, untuk merasakan bagaimana kehidupan mereka bergantung pada alam. Seiring waktu, anak-anak yang dididik di sekolah Prabu Siliwangi tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, tidak hanya cerdas dalam hal ilmu pengetahuan, tetapi juga memahami betul pentingnya menjaga lingkungan hidup. Mereka meneruskan ajaran Prabu Siliwangi dan Aki Sangkala tentang persatuan, kerja keras, dan keharmonisan dengan alam. Kota Cianjur pun semakin maju, tidak hanya dalam hal pembangunan, tetapi juga dalam menjaga tradisi dan kelestarian alam. Pada masa akhir hidupnya, Prabu Siliwangi memandang Cianjur dengan bangga. Meskipun ia telah memimpin kerajaan besar, Cianjur baginya adalah contoh yang sempurna dari apa yang dapat tercapai jika manusia hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada seluruh rakyat Cianjur, "Jaga tanah ini dengan segenap jiwa, jangan pernah lupakan pelajaran dari alam, dan tetaplah bersatu dalam cinta dan gotong royong." Prabu Siliwangi pun wafat dengan damai, meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi rakyat Cianjur. Hingga kini, cerita tentang kebijaksanaan, keberanian, dan cinta Prabu Siliwangi terhadap alam tetap hidup dalam setiap generasi yang ada di kota tersebut. Dan begitulah, kota Cianjur terus berkembang menjadi simbol kemakmuran yang berlandaskan pada kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam, menghargai tradisi, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong, nilai-nilai yang diwariskan oleh seorang raja yang bijaksana, Prabu Siliwangi. Tahun demi tahun berlalu, dan Cianjur terus berkembang pesat. Sekolah Prabu Siliwangi yang didirikan sebagai lembaga pendidikan berbasis alam terus melahirkan generasi baru yang penuh semangat, cerdas, dan bijaksana. Anak-anak yang tumbuh di bawah ajaran tersebut tidak hanya terampil dalam ilmu pengetahuan dan pertanian, tetapi juga memiliki kedalaman jiwa dalam memahami hubungan antara manusia dan alam. Namun, seiring dengan kemajuan yang tercapai, tantangan baru pun mulai muncul. Beberapa pemuda yang telah menimba ilmu di luar Cianjur mulai merasa bahwa teknologi dan pengetahuan modern bisa membawa perubahan yang lebih cepat bagi kemakmuran kota. Mereka berpendapat bahwa Cianjur perlu beradaptasi dengan dunia luar, membangun industri,
dan mengikuti arus kemajuan zaman. Pemuda-pemuda ini mulai mengusulkan pembangunan pabrik-pabrik besar dan mengalihkan sebagian lahan pertanian untuk keperluan industri. Di sisi lain, para tetua dan pemimpin desa yang masih setia pada ajaran Prabu Siliwangi merasa khawatir jika perubahan yang terlalu cepat akan merusak keseimbangan alam yang telah terpelihara selama ini. Mereka tidak ingin kota ini kehilangan kedamaian dan keharmonisan yang selama ini menjadi kekuatan Cianjur. Di tengah perdebatan ini, Aki Sangkala, yang kini sudah tua namun tetap dihormati, memanggil para pemuda dan para tetua untuk duduk bersama. Kita harus ingat, seperti yang telah diajarkan oleh Prabu Siliwangi, kata Aki Sangkala dengan penuh kebijaksanaan, kemajuan tidak boleh mengorbankan keseimbangan alam. Kita harus menemukan cara agar teknologi dan alam bisa hidup berdampingan, bukan saling menghancurkan. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi kota Cianjur. Para pemuda yang sebelumnya mengusulkan industrialisasi menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya mengikuti arus kemajuan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan bimbingan para tetua dan ahli lingkungan, mereka mulai mengembangkan sebuah konsep baru, pertanian teknologi hijau. Konsep ini menggabungkan teknologi modern dengan cara-cara pertanian ramah lingkungan yang menjaga keseimbangan alam. Para pemuda tersebut mulai membangun sistem irigasi yang lebih efisien menggunakan teknologi baru, memperkenalkan metode pertanian organik yang ramah lingkungan, serta menggali potensi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin untuk memenuhi kebutuhan listrik kota. Dengan bimbingan para tetua dan ahli, mereka menemukan bahwa dengan memanfaatkan teknologi yang bijaksana, mereka bisa mempercepat kemajuan tanpa merusak alam. Kota Cianjur pun kembali berkembang, namun kali ini dengan cara yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Pabrik-pabrik yang dibangun di luar kota tidak lagi mencemari alam, melainkan mengutamakan penggunaan energi bersih dan minim dampak terhadap lingkungan. Ladang-ladang pertanian tetap hijau, dan hutan-hutan sekitar kota tetap terjaga dengan baik. Sungai-sungai yang dahulu memberikan kehidupan tetap mengalir jernih, menjadi sumber air bersih bagi seluruh masyarakat Cianjur. Ketika Aki Sangkala menghadap usia senja, ia merasa damai, mengetahui bahwa kota yang ia cintai tidak hanya berkembang, tetapi juga tetap memegang teguh prinsip yang diwariskan oleh Prabu Siliwangi. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Aki Sangkala berpesan, jagalah keseimbangan ini, anak-anak Cianjur. Jangan biarkan kemajuan menghancurkan apa yang telah kita bangun. Cianjur adalah tempat di mana manusia dan alam saling melengkapi. Pesan Aki Sangkala tersebut diteruskan ke seluruh generasi yang datang. Seiring waktu, Cianjur menjadi contoh bagi kota-kota lainnya di tanah Jawa, bahkan di Indonesia, tentang bagaimana masyarakat dapat hidup harmonis dengan alam sambil tetap maju dalam bidang teknologi dan ekonomi. Sekolah Prabu Siliwangi tetap menjadi tempat di mana generasi muda belajar tentang pentingnya menjaga alam dan beradaptasi dengan perubahan zaman secara bijaksana. Kota Cianjur kini dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya dan kekuatan gotong royongnya, tetapi juga sebagai simbol bagaimana sebuah kota dapat tumbuh maju tanpa mengorbankan nilai-nilai yang telah mengakar sejak zaman Prabu Siliwangi. Cianjur menjadi contoh bahwa kemakmuran sejati bukan hanya diukur dari banyaknya harta dan bangunan, tetapi dari kedamaian, keberlanjutan, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Dan demikianlah, cerita asal-usul Cianjur terus dikenang dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin hidup selaras dengan alam dan menjaga keseimbangan hidup di dunia yang terus berubah. Bertahun-tahun setelah kemajuan dan keharmonisan yang tercipta di Cianjur, kota tersebut semakin dikenal oleh dunia luar sebagai contoh keberlanjutan dan keseimbangan antara teknologi, alam, dan kebudayaan. Namun, meskipun hidup dalam kedamaian, Cianjur menghadapi ujian baru yang datang dari luar, ancaman global terhadap perubahan iklim dan bencana alam yang semakin sering terjadi akibat kerusakan lingkungan di luar kota. Pada suatu hari, ketika angin kencang berhembus dan langit mulai mendung, sebuah berita besar sampai ke Cianjur. Terdapat badai besar yang melanda wilayah Jawa Barat, yang diperkirakan akan menimbulkan banjir bandang dan tanah longsor. Masyarakat Cianjur, yang sudah lama belajar untuk menjaga keseimbangan alam, tahu bahwa mereka harus bersiap. Meskipun tanah mereka subur dan alamnya indah, mereka tidak bisa berpuas diri dan harus terus berwaspada terhadap perubahan yang semakin tak terduga ini. Dalam pertemuan besar yang diadakan di Balai Desa, para pemimpin dan ahli lingkungan berkumpul untuk merumuskan langkah-langkah yang harus diambil. Aki Sangkala yang sudah tiada, namun warisannya masih hidup, tetap menjadi panutan.
Warga Cianjur mengingat pesan beliau tentang pentingnya bersatu dalam menghadapi cobaan besar. Seperti yang diajarkan oleh Prabu Siliwangi, kata seorang pemimpin desa, kita harus menjaga kelestarian alam dan tidak takut menghadapi tantangan. Kita telah belajar banyak tentang cara hidup selaras dengan alam. Namun kita harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi ancaman yang semakin besar ini. Salah satu solusi yang disepakati adalah membangun benteng alam, sebuah proyek besar yang melibatkan pemanfaatan teknologi hijau dan teknik konservasi alam untuk memperkuat pertahanan kota Cianjur terhadap bencana alam. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan dinding penahan banjir atau tanggul, tetapi juga pada penghijauan, penanaman hutan di daerah-daerah rawan longsor, dan perbaikan sistem pengelolaan air. Masyarakat Cianjur bekerja keras, dengan semangat gotong royong yang sudah tertanam sejak lama, untuk melaksanakan proyek tersebut. Mereka menanam pohon-pohon besar di hulu sungai untuk mencegah erosi, memperbaiki aliran air dengan membangun kanal alami yang bisa menyalurkan air hujan dengan lebih baik, dan merancang sistem irigasi yang lebih efisien. Para ahli teknologi hijau bekerja sama dengan para petani untuk menciptakan pertanian yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, menggunakan teknik pertanian yang ramah lingkungan dan berbasis pada ilmu pengetahuan yang telah mereka pelajari dari sekolah Prabu Siliwangi. Tak hanya itu, Cianjur juga menjadi pusat pendidikan bagi kota-kota lain yang ingin belajar tentang keberlanjutan dan keseimbangan dengan alam. Setiap tahun, para ilmuwan dan ahli lingkungan datang untuk berbagi pengetahuan dengan masyarakat Cianjur tentang cara-cara baru untuk melindungi alam dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Cianjur menjadi semacam sekolah hidup yang mengajarkan dunia bahwa kemajuan teknologi tidak harus mengorbankan lingkungan, dan bahwa setiap bencana adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Namun, meskipun Cianjur sudah mempersiapkan diri dengan baik, badai besar yang datang suatu hari tetap meninggalkan dampak yang signifikan. Sungai-sungai meluap, dan beberapa bagian dari kota terendam banjir. Tetapi, berkat sistem pertahanan alam yang telah dibangun, kerusakan yang ditimbulkan tidak seburuk yang diperkirakan. Sebagian besar hutan yang ditanam di sekitar hulu sungai berhasil menahan erosi dan memperlambat aliran air, dan rumah-rumah yang dibangun dengan bahan ramah lingkungan tidak hancur oleh guncangan alam. Warga Cianjur yang terhimpun dalam kelompok-kelompok relawan segera turun tangan, membantu membersihkan jalan-jalan dan membangun kembali yang rusak. Dalam proses pemulihan, mereka tidak hanya fokus pada fisik kota, tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang semakin kokoh. Warga Cianjur menyadari bahwa meskipun alam kadang memberikan ujian yang berat, kekuatan mereka terletak pada kebersamaan dan kepedulian terhadap satu sama lain. Ketika situasi kembali tenang, Cianjur berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Kota ini kembali menjadi simbol ketahanan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Sekolah Prabu Siliwangi, yang telah mengajarkan ribuan generasi muda, kini tak hanya mengajarkan pengetahuan tentang alam dan pertanian, tetapi juga mengintegrasikan pelajaran tentang ketangguhan menghadapi bencana alam, perubahan iklim, dan pentingnya saling menjaga. Cianjur menjadi contoh nyata bahwa keseimbangan antara alam dan teknologi bisa tercapai jika dikelola dengan bijaksana, tidak hanya sebagai tempat yang indah dan makmur, tetapi juga sebagai tempat yang mengajarkan dunia untuk hidup selaras dengan alam, untuk beradaptasi, dan untuk tidak pernah menyerah meskipun badai besar datang menerjang. Dan demikianlah, kota yang dahulu dimulai dari visi seorang raja bijaksana, Prabu Siliwangi, terus menjadi cahaya bagi masa depan, menginspirasi banyak kota lainnya untuk menemukan jalan mereka sendiri dalam menjaga bumi, serta untuk hidup dalam kedamaian dan keberlanjutan. Setelah badai besar yang melanda, Cianjur kembali bangkit dengan semangat yang lebih kuat. Kota ini tak hanya bertahan dari bencana, tetapi juga berkembang menjadi pusat studi dan inovasi dalam mengelola alam serta menghadapi perubahan iklim. Sekolah Prabu Siliwangi kini menjadi tempat yang lebih dari sekadar pendidikan. Banyak orang dari luar daerah, bahkan luar negeri, datang untuk belajar tentang bagaimana Cianjur mengintegrasikan teknologi hijau dengan kebudayaan lokal, serta bagaimana masyarakatnya bekerja sama dalam menjaga keseimbangan alam. Cianjur tidak lagi hanya dikenal sebagai kota dengan keindahan alam yang mempesona, tetapi juga sebagai kota yang menjadi teladan dalam hal keberlanjutan. Para ilmuwan, petani, dan pembuat kebijakan dari berbagai belahan dunia datang untuk melihat langsung bagaimana Cianjur mengelola sumber daya alamnya,
bagaimana mereka mengembangkan pertanian ramah lingkungan, dan bagaimana mereka menggunakan teknologi untuk memperbaiki dan memperkuat ekosistem mereka. Namun, di balik kemajuan itu, ada satu tantangan besar yang mulai muncul, ancaman dari ekspansi industri yang datang dari luar Cianjur. Perusahaan-perusahaan besar mulai mengincar tanah subur di sekitar kota untuk pembangunan pabrik-pabrik besar yang memanfaatkan lahan pertanian untuk perkebunan skala besar. Mereka menawarkan pekerjaan yang menggiurkan dan janji kemajuan ekonomi yang cepat. Meskipun ini menawarkan peluang besar bagi masyarakat, ada ketakutan bahwa hal ini akan merusak keseimbangan alam yang telah lama dipertahankan. Di tengah dilema ini, pemerintah kota mengundang para pemimpin desa, ilmuwan, dan ahli lingkungan untuk berdiskusi tentang arah masa depan Cianjur. Dalam pertemuan itu, seorang pemuda yang kini menjadi penerus Aki Sangkala, yakni Sang Raka, seorang ahli lingkungan yang pernah belajar di sekolah Prabu Siliwangi, berdiri dan berbicara dengan penuh semangat. Kita tahu betul bagaimana kita harus menjaga alam agar kita bisa hidup dengan damai dan sejahtera, kata Sang Raka. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa dunia kita terus berubah. Kita harus menemukan cara agar Cianjur bisa terus maju, tetapi dengan cara yang tetap berkelanjutan. Ini bukan soal menolak kemajuan, tetapi soal memilih bagaimana kita bisa maju tanpa menghancurkan apa yang telah kita bangun. Sang Raka mengusulkan sebuah konsep yang disebut Cianjur 2.0, sebuah visi yang menggabungkan pembangunan industri yang berkelanjutan dengan pelestarian alam. Dalam konsep ini, Cianjur akan mengembangkan kawasan industri hijau, yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengutamakan keberlanjutan, serta mengintegrasikan pertanian berkelanjutan dengan sistem ekonomi sirkular. Kawasan industri ini tidak akan mengorbankan lahan pertanian produktif, dan akan menerapkan prinsip-prinsip pertanian regeneratif, yang menjaga kesuburan tanah dan mendukung keberagaman hayati. Untuk memastikan agar proyek ini berjalan dengan baik, Sang Raka mengusulkan agar Cianjur membentuk Dewan Keharmonisan Alam dan Industri, sebuah lembaga yang akan mengawasi setiap pembangunan di kota ini, memastikan bahwa setiap proyek tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Setelah banyak diskusi, ide Sang Raka disetujui, dan Cianjur memulai langkah besar menuju Cianjur 2.0. Kota ini bertransformasi menjadi kota yang tidak hanya mengandalkan alam dan pertanian, tetapi juga mengintegrasikan industri dengan cara yang memperhatikan keberlanjutan. Pabrik-pabrik dibangun dengan menggunakan energi terbarukan, limbah industri diproses menjadi sumber daya yang dapat digunakan kembali, dan setiap pembangunan baru selalu mengutamakan prinsip ramah lingkungan. Masyarakat Cianjur yang telah terdidik dalam budaya gotong royong dan bijaksana dalam mengelola alam merasa bangga dengan pencapaian ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya melestarikan alam untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Bagi mereka, keberlanjutan bukan hanya soal menjaga tanah dan air, tetapi juga menjaga nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu yang telah menjadi inti dari identitas mereka. Namun, di balik kesuksesan ini, Cianjur tidak luput dari tantangan global yang lebih besar. Krisis iklim terus mempengaruhi banyak bagian dunia, dan meskipun Cianjur telah melakukan banyak langkah untuk melindungi lingkungannya, kota ini tetap harus siap menghadapi ancaman yang lebih besar, musim kemarau yang lebih panjang, banjir yang lebih intens, dan perubahan pola cuaca yang tak menentu terus menjadi ancaman nyata. Namun, kali ini Cianjur tidak takut. Dengan fondasi yang kuat dari kebijaksanaan Prabu Siliwangi, semangat Aki Sangkala, dan inovasi dari generasi muda seperti Sang Raka, Cianjur menghadapi tantangan tersebut dengan tekad dan keberanian. Mereka tidak hanya bergantung pada teknologi atau kebijakan, tetapi juga pada kekuatan budaya gotong royong yang telah mengakar dalam diri mereka. Cianjur menjadi simbol bagi kota-kota lain di dunia tentang bagaimana menghadapi krisis global dengan pendekatan yang berbasis pada keseimbangan antara alam, teknologi, dan sosial. Kota ini menjadi tempat di mana tidak hanya manusia, tetapi juga alam, tumbuh bersama, menjaga satu sama lain dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Akhirnya, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, cerita tentang asal-usul Cianjur terus hidup dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh generasi-generasi berikutnya. Kota ini menjadi warisan yang tak hanya diceritakan dalam dongeng atau sejarah, tetapi juga menjadi kenyataan hidup bagi mereka yang percaya bahwa kemajuan sejati adalah yang tumbuh dalam harmoni dengan alam. Dan begitu, Cianjur terus berkembang,
menjadi kota yang tak hanya terkenal karena kemakmurannya, tetapi juga karena keberanian dan kebijaksanaan rakyatnya dalam menjaga dan menghormati warisan alam yang diwariskan oleh Prabu Siliwangi.